satu rakit dia kurang lebih 700 sampai 800 ribu lah per rakit. Moderator SUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat moderator SUA. Malam ini saya akan berdiskusi dengan seorang politisi, tapi ini bukan bicara masalah politik, tapi masalah rumput-rumputan. Ya. Oke. Namang Mail Kirofot ini kebetulan nama sama, jadi panggil Namang saja. Terus supaya lebih enak toh? Ya. Iya. Gimana kabar Namang? Alhamdulillah baik. Beta lihat baru. Ini beta rasa menarik sampai beta undang Namang di sini karena panen rumput laut langsung oleh Ibu Bupati ini yang satu hal yang sedikit beda nih. Ya. Jadi cerita dulu ini bagaimana awalnya sampai Namang sampai bisa dari seorang politisi langsung terjun ke dunia petani nih, Ya. petani yang di laut ini. Di laut. Biasa di laut itu kan orang apa namanya, nelayan kan? Nelayan, Tapi cari ini ikan. petani, Ya. petani yang di laut. Ya. Nah, coba cerita dulu itu awal mulanya sampai Namang mau masuk ke dunia petani laut itu bagaimana ceritanya itu? Ya. Jadi kemarin pasca pilkada 2020 dan waktu jedanya cukup lama sambil menunggu proses pelantikan. Nah, kita kebetulan di Ternate terhadap aktivitas. Kita coba-coba buka YouTube, kita belajar, kemudian pelajari dari YouTube, kita buka-buka internet, kemudian sambil lihat nonton video cara budidaya rumput laut. Kita belajar kurang lebih 1 bulan, 1 sampai 2 bulan di sana. Pasca pelantikan kita memilih balik ke Sula. Jadi setelah melihat perkembangan kondisi saat ini, kita kemudian jalan-jalan bolak-balik di kampung di Malbufa, kebetulan tempat kelahiran. Kita diskusi dengan teman-teman di kampung soal apa yang harus tong bikin. Jadi soal pasca pilkada ini menurut beta tugas ketong sebagai politisi ini sudah selesai. Oh gitu. Ini sudah menjadi. Tapi teman lain angka belum selesai. Ya itu tumpung cara pandang masing-masing soal hidup kan. Oh gitu. Menurut beta sudah selesai. Itu menunggu lagi 2024 pada kompetisi pilkada berikut. Oh gitu. Jika tong masih dipakai ya tong terlibat. Nah di waktu jeda ini beta berpikir bukan orang birokrasi. Jadi apa yang harus tong lakukan gitu. Beta diskusi dengan teman-teman di Desa Malbufa, adik-adik di kampung, saudara-saudara, bahwa beta ingin bikin ini. Coba tong coba saja. Mudah-mudahan jadi. Kalau misalnya jadi berhasil, tong bisa jadikan ini sebagai tumpung aktivitas dan bisa menghasilkan sumber pendapatan. Jadi diskusi itu beta coba tukar pikiran lagi dengan Maitua. Gitu. Tukar pikiran lagi dengan Maitua. Maitua bilang coba-coba saja tuh, jangan sampai jadi gitu. Nah, tapi tong butuh modal. Iya. Nah, ya, semua usaha kan harus ada modal dulu. Kalau saya ada modal justru tong coba-coba saja dengan Tong coba-coba saja dengan bahan yang paling murah begitu, yang bisa didapat di Sula. Gitu. Jadi karena yang beta belajar itu metodenya harus pakai pipa, tong coba tanya harga pipa di Sanana. Oh, pipa paralon. Pipa paralon yang dia pengukuran 5 inch. Oh, jadi Namang Wiking ini yang sistemnya beda, iya. Ya kan? Yang tadi sebelumnya diskusi tadi, ini supaya jadi informasi buat sahabat moderator semua bahwa Pak Mail punya ini sistem apa namanya budidaya rumput laut ini beda dari yang ada di Sula selama ini. Yang Sula selama ini kan sistem apa long line kan? Long line yang pakai bentang sama dengan tali jemuran itu. Tapi yang punya ini dalam bentuk kayak apa? Rakit apung. Nah, jadi kalau rakit apung itu berarti dia punya sistem pembuatannya juga kan beda. Harus butuh biaya juga itu yang karena sampai harus pakai paralon segala macam, tapi Namang punya ini pakai alternatif bambu yang memang bambu di daerah Sanan Utara itu masih banyak. Masih banyak. Coba lanjut lagi. Jadi memang soal rumput laut ini sudah bukan hal yang baru untuk masyarakat Sula khususnya yang mendiami wilayah pesisir kan. Tapi soal metodenya
memang metode sistem rakit apung yang tong bikin ini, Iya. ini belum pernah dilakukan. Oh, belum pernah. Belum pernah dilakukan di Kepulauan Sula, Iya. gitu. Jadi selama Yang ini, namang tahu di Maluku Utara di mana yang su bikin sistem ini? kalau di Maluku Utara, di Mortai, di Halmahera Barat, di beberapa daerah di kabupaten kota di wilayah Halmahera. Oh, dong Sudah. buat ini. Sudah. Sebelum namang cerita lanjut, beta mau tanya lagi. Sula ini kan didominasi oleh laut. Iya, Hampir 60-70% itu adalah laut. iya, Lu wilayahnya ini. Yang di dalamnya itu ada banyak sumber daya alamnya. iya, Sumber daya laut maksudnya. Iya. Masuk ikan, lobster dan sebagainya. Iya. Kenapa namang pilih rumput laut? Jadi soal pilihan ini menurut beta setelah hasil pembelajaran lewat YouTube, dia lebih mudah dan biayanya lebih gampang. Dia pun bahan-bahan lebih mudah dijangkau. Gitu. Oh, gitu. Kalau memang saat ini tuh potensi, misalnya ada potensi laut seperti ikan, udang, Iya. dan rumput laut. Memang soal rumput laut ini jarang dikembangkan. Iya. Betul ya, sampai sejauh ini orang mungkin lebih cenderung ke ikan dan lain-lain. Gitu. Soal ikan juga sering menjadi perhatian pemerintah kan. Nah, beta pun mau soal budidaya rumput laut ini yang mudah, proses budidayanya juga gampang, kemudian bahan bakunya tong dapat juga gampang. Gitu. Nah, memang ada beberapa bahan yang memang harus dibeli, butuh uang, Iya. seperti tali. Gitu. Kalau misalnya sistem long line yang sering dilakukan saat ini, itu menurut beta dia kurang efektif. Nah, kurang efektifnya di mana? Kurang efektif karena sering mengalami gagal panen. Jadi soal ada hama-hama lain, juga ada hama ikan, penyu, dan ketika dia berkembang mendekati usia panen, pas ada gelombang itu dia sering gugur karena terlalu berat gitu. Oh. Dia sering gugur gitu. Jadi beta coba untuk mendapat hasil panen yang maksimal, beta coba karena kendalanya rumput laut itu sering itu ikan dan penyu. Makan. Ikan dan penyu makan. Nah, untuk mengantisipasi itu, menjaga gangguan penyu dan ikan, beta coba pakai keramba atau waring. Waring. Oh, Iya. dia punya istilahnya waring. Waring. Kalau itu keramba sama waring. Iya, waring. Nama lain waring. Nama lainnya waring. Gitu. Jadi coba pakai itu, beta coba pilih dari bawah. Jadi alhamdulillah setelah pakai waring, hasil budidaya yang tong uji coba kemarin itu dia terhindar dari hama-hama seperti itu. Iya. Dan ketika pakai pola yang ini juga, ketika ada gelombang pas dekat usia panen, dia juga tidak mengalami pas dia gugur juga, pas ada gelombang dia gugur, itu juga dia juga terhilang. Iya, Dia- kan kita tinggal di Dia itu, tertinggal di waring. di waring itu. Iya. Iya. Jadi memang hasil panennya maksimal. lah. Maksimal. Iya. Terus satu itu apa namanya? Rakit. Satu rakit itu dia butuh biaya berapa? Satu rakit itu ditambah dengan biaya waring, karena satu gulung waring itu dia kurang lebih 100 meter. 100 meter. Oh, Iya. satu gulungan itu besarnya 100 meter. Iya. Kita dalam satu gulungan itu tong butuh 2 sampai 3 rakit. 3 rakit. Satu gulungan. Satu gulungan. Satu rakit itu ukuran berapa kali berapa? Satu rakit dia pengukuran 4x4. 4x4 dengan biaya berapa satu? Dengan biaya Rakit. satu rakit, biaya bambu ini kan sudah beli, cuma biaya operasionalnya saja. untuk Operasional, angkut iya. dari hutan ke Iya. lokasi budidaya. Hmm. Jadi dia satu rakit dia kurang lebih 700 sampai 800 ribu lah Ribu. per rakit. Oh, jadi orang bisa kira-kira sudah kalau bambu ambil sendiri sekitar itu. Iya. Tapi kalau bambu beli Bambu beli bisa 1 jutaan bisa. iya Bisa ya? sampai 1 juta. Bisa toh? Iya. Iya, artinya toh mesti bedakan karena nama mungkin di daerah Maluku itu kan Bambu banyak tuh. bambu banyak dan Iya. bebas kan, Iya. mesti ada keluarga punya, mungkin nama keluarga punya bisa ambil Iya. saja itu, yang Iya. penting kasih harga apa namanya transport dan sebagainya atau akomodasi untuk dong ambil saya kan. Cocok. Jadi iya. Oke. Tadi biaya itu per itu. Iya. Pak Mail punya ada berapa rakit di bawah? Kemarin yang tong bikin kan 20 rakit. 20 rakit. Iya. Cuma tong sempat uji coba. Heeh.
ingin tahu perkembangannya, dia Iya. pun hasil nanti seperti apa. Jadi tong bersepakat untuk tong uji coba 10 rakit. 10 Jadi tong kemarin lepas 10 rakit di bulan Agustus. bulan Agustus. Iya. Jadi Agustus, September, oh, September. baru masuk 3 bulan ini ya? Iya, Agustus, September, Oktober. Oktober ini kan Iya. masih baru masuk 3 bulan Iya. kan? Ini bulan kedua. Oh bulan kedua. Masuk 2 bulan. Oh 2 bulan. Oh Agustus, September, Oktober. Oh ya Iya. hitungnya ya ya. Oke. Jadi baru 2 bulan sudah bisa panen. Sudah bisa panen Dan panennya itu maksimal. maksimal. Satu rakit itu dia bisa dapat berapa kilo? Satu rakit jadi hitungannya begini, rakitnya 4 kali 4 meter. Iya. Dia pom panjang kali lebar. Kemudian di dalam rakit itu kan tong anyam tali sistem jaring. Jadi Sistem jaring, iya, jaraknya itu ada beberapa metode untuk penentuan jarak bibit Iya. yang beta baca ini. Iya. Ya. Jadi penentuan jarak bibit itu dia mulai dari 25 cm, 30 cm dan 35 cm. Meter. Ya. Beta coba ambil jarak yang paling besar, 35. 35 cm. Jadi 35 cm itu satu rakit bisa 110 bibit yang 110 diikat. bibit yang Iya, diikat. 110 bibit. Jadi berat bibit itu rata-rata di metode pembelajaran yang kita nonton di YouTube itu satu ikatan bibit itu dia besar 100 gram. 100 gram. Iya, jadi dia besar begini saja, sedikit sih. Jadi kira-kira satu rakit dia panen kemarin berapa Iya, jadi kilo? kalau tumpung kualitas air Iya. yang ada di Malbufa sana, Iya. kondisi arus gelombang yang menurut beta cukup bagus lah. Itu satu rakit yang mentahnya sebelum panen kemarin, itu kemarin ada beberapa titik yang memang tong langsung timbang, itu ada yang 2 kilo lebih, ada yang memang cuma 1 kilo lebih mendekati 2 kilo. Nah ada yang sampai 3 kilo gitu. Satu rakit. Iya, jadi kalau di beta kemarin hitung rata-rata, kalau misalnya dia di atas 1 kilo mendekati 2 kilo, berarti kering itu dia susut, ya paling dia setengah dari itu. Setengah dari itu. Iya. Jadi rata-rata satu rakit kalau kering, beta bisa pastikan dia di 100 kilo. 100 kilo. Iya, Satu jadi, rakit. Jadi 110 ikatan tadi. Iya. Beta pastikan dia di angka itu, dan kemarin ya, tong buktikan juga hasil panen kemarin Iya. bersama Ibu Bupati dan pemerintah daerah yang sempat, kepala OPD yang sempat hadir Ada. kemarin waktu proses panen. Tong pastikan kemarin bahwa mentahnya pasca panen itu dia di atas 3.000 kilo, 3 ton. 3 ton Iya. Mentahnya itu. mentahnya, Berarti kalau dia jemur sampai kering satu ton lebih lah. 1 ton lebih. Eh. Itu juga dia berpengaruh di tong mengalami keterlambatan pada waktu panen. Terlambat Jadi maksudnya? terlambat, soal rumput laut ini kan dia punya usia panennya itu ada pada 40 sampai 45 hari. 45 hari. Iya. Oh dari waktu kasih turun itu hitung 45 hari sampai panen. harus dihitung. Kemarin sudah lewat berapa? Kemarin di usia 50 hari lebih, 56. Tapi sing masalah juga kalau lihat begitu. Iya, sebenarnya tidak ada masalah. Cuma tong dirugikan dengan pada waktu panen berikut tong mengalami keterlambatan. Oh, gitu. rugi waktu. Rugi waktu. Yang rumput laut ini ada berapa jenis? Yang Pak Mail pakai jenis apa nih? Kalau dia punya nama Latin beta kurang hafal. Iya. Tapi soal dia punya ada 3 jenis setahu beta. Ada jenis coklat, alga coklat, Alga coklat. ada yang merah, ada yang hijau. Hijau. Nah, kalau hijau ini di bahasa Latin bilang katoni. 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 Nah, gitu. Beta belajar saja karena beta pakai yang itu. Jadi Jadi ini yang dipakai nih hijau nih. iya, menurut literatur juga yang beta baca, yang bibit jenis ini dia lebih bagus dari yang 2 jenis tadi, yang coklat dengan yang merah. Terus lebih bagus Lebih bagus. Jadi yang nama pakai ini yang hijau Hijau. Hijau. Oke. Terus kalau dari nama pemetaan wilayah yang ada di Sula ini, yang nama bisa Iya. ada referensi mungkin. Iya. Ya, namun terjadi tadi bahwa rumput laut ini paling bagus itu dia di budidaya di daerah yang satu musim. Iya. Iya kan? Iya. Berarti kalau di Sula ini kira-kira desa mana saja yang cocok untuk budidaya rumput laut ini? Iya. Kalau
di Sula, kalau pesisir wilayah Mongolia ini beta kurang hafal di musim. Tapi kalau untuk di wilayah khusus Pulau Sulawesi, iya. itu pesisir utara, hampir semua wilayah di Pulau Sulawesi ini dia cuma mengalami satu musim. Satu musim, betul. Ada wilayah-wilayah tertentu yang dia mengalami musim timur, tidak ada musim selatannya. Iya. Kemudian di wilayah utara ini kan rata-rata kalau musim timur, di pesisir utara dan sekitarnya itu terdapat dia pun dampak gitu. Dong paling ya ada musimnya musim selatan. Kemudian ada barat daya yang dia naik tiba-tiba gitu. Jadi rumput laut ini dia lebih bagus di daerah yang harusnya harusnya jalan bagus sih. Harus ada arus lebih bagus sih. Ada arus lebih bagus. Supaya dia tumbuh lebih cepat katanya. Dia pun proses sirkulasi air, kemudian dia tidak boleh pas di depan muara. Oh, kali. Kalau air tawar banyak dia pun kualitas juga menurun Kualitas juga menurun. Jadi mesti air yang banyak kadar garam tinggi. Maksudnya begitu kadar garam tinggi, kemudian dia boleh ada di wilayah yang memang dia dekat dengan pelabuhan laut gitu. Oh, karena aktivitas orang begitu. Kemudian pengaruh minyak dari kapal, dari itu pengaruh juga itu berpengaruh pada kualitas rumput laut. Itu kalau besok-besok kalau di Maluku kalau pelabuhan sudah mulai jalan juga masalah itu. Iya. Sampai ke depan. Tong juga sudah pikir ini pasca ini kalau kapal sudah mulai aktif, itu tong berpikir pindah di mana. Iya. Itu daerah itu memang bagus sebenarnya, itu ini strategis sih. Tong arah ke Fokaliksi. Ambil bahan untuk bikin rakit juga dekat. Ya. Terus masyarakat di sana juga mulai mulai antusias untuk bergabung untuk itu. Sekarang dong mulai ada mau bikin rakit sendiri atau gimana? Iya, ada masyarakat yang kemarin kan kita bercerita di Doran soal dia punya peluang-peluang bahwa ini memang tara ribet, kemudian dia tidak mengganggu aktivitas di hutan dan lain-lain, aktivitas yang lain. Jadi di beta pun kampung ini kan rata-rata orang bertani, bercocok tani. Jadi rata-rata yang orang tanam ini tanaman umur panjang seperti cengkeh, kelapa. Jadi kalau cengkeh ini kan rata-rata di Malbufa itu salah satu desa di Malbufa yang punya cengkeh terbanyak. Jadi kan cengkeh ini kan 1 tahun 1 kali musim. Jadi ketika pasca musim cengkeh, orang mulai kerja serabutan gitu. Kerja apa saja yang bisa menopang kebutuhan hari-hari. Jadi ini alternatif ini. Kalau misalnya ini kan per 40 hari. Kalau 1 kakak, beta kemarin baca cerita dan dong, kalau misalnya dong juga bersedia mau budidaya rumput laut, dong siapkan bibit. Bahan yang dibutuhkan ini tinggal dong bikin pembinaan saja. Bibit dapat dari mana nih bibit? Bibit ini kemarin beta beli di Fukweo. Memang ada di Fukweo, ada salah satu petani budidaya rumput laut ini. Di sistem long line. Ya, sistem long line. Jadi beta dengan dia sempat jalan-jalan ke dia pun wilayah budidaya itu. Kemudian ada beberapa jenis bibit. Dan di bawah budidaya ada yang jenis coklat, merah dan yang hijau. Kalau pasaran yang nilai paling bagus, harga paling bagus apa yang hijau atau yang merah? Yang hijau. Yang sekarang nama budaya nih. Oke. Terus masalah pemasaran ini. Pemasarannya bagaimana nih kalau orang sudah bikin ada panen sama nenang begini, terus pemasarannya kemana? Pemasarannya memang di pasar lokal khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Ini ada pembeli khusus di Desa Bajo, ada gitu. Kemudian kalau di Pulau Sulawesi hampir di semua kota ada. Sulawesi. Pembeli rumput laut. Kalau di Sula ini pemasaran per kilonya berapa? Di Sula kemarin di Bajo itu dia 15.000 per kilo. 15.000 per kilo. 15.000 per kilo. Kalau di luar sana? Kalau di luar sana dia pun harga lebih dari itu. Bahkan sampai 20.000, ada yang 30.000, dia pun harga variatif. Kalau daerah Jawa sampai 30.000 sampai 40.000 per kilo. Cuma transportasinya. Kalau di transportasi. Kalau hitung-hitung juga sama saya. Lama yang 15.000 penting dia lancar. Lancar, iya. Antara ribet. Mau yang kecil-kecil dulu yang besar. Jadi begitu. Jadi apa? Ini satu informasi juga buat masyarakat yang sama nama bilang tadi petani. Yang petani cengkeh, petani coklat, kelapa yang
panennya musiman. Iya. Mungkin ini satu alternatif untuk menjadi buat dorang Iya. untuk mungkin bikin rumput laut, karena rata-rata desa di Kepulauan Sulan kan di pesisir. Iya. Mungkin monopui trans saja yang di gunung, tapi semua desa di Kepulauan Sulan ini Sulan. ada di daerah Iya. pesisir, dan Cocok. itu prospeknya sangat bagus kalau Cocok. mungkin bikin satu supaya jadi satu mata pencarian yang menutupi waktu yang Iya. tadi itu Sambil menunggu musim berikut. panen tuh, Iya. jengkit. Kalau ada masyarakat atau saudara-saudara di kampung yang pingin budidaya rumput laut, dorang awalnya dong mulai dari mana dulu nih? Dong Ya. harus bagaimana dulu Iya. nih supaya kasih informasi supaya dong bisa awalnya itu apa yang dong harus siapkan. Ya, beta kalau misalnya kemarin beta dengan Maitua kemudian dan teman-teman yang beta bentuk dalam kelompok baku bantu ini, Iya. kita sempat diskusi, kemudian beta coba tawarkan ini, kalau keadaannya begini, lebih dalam rangka pengembangan, tumbuh kembangkan rumput laut ini dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Tahun 2 rencana, beta dengan itu rencana kemarin kalau dalam waktu dekat untung ada modal. Jadi tong mau kasih per KK, tong bikin rakit. tong bikin rakit, tong siapkan bibit, tong baku bantu, tong siapkan dia pembahan, Iya. tong kasih per KK 3 sampai 4 rakit. 4 rakit. Iya, KK yang bersedia, yang mau, Bersedia iya, untuk jaga itu barang. jaga. Jadi tong mau bikin 3 sampai 4 rakit, tong kasih per KK. Iya. Jadi kalau misalnya satu rakit itu dia 100 kilo dengan harga per kilonya 15.000, tong kalikan dengan 3 rakit misalnya. Iya. Itu berarti 300 kilo Iya. dong punya. 300 kilo dikali dengan 15.000. Berarti sekitar 30 jutaan ya. 3 jutaan ya. Iya, sekitar 3 juta. 3 juta. 3 juta. Iya, 3 jutaan. Itu berarti dia 4 juta setengah. Kalau 1 juta setengah, Iya. 100 kilo dia 1 juta setengah dengan Iya. harga per kilonya 15.000. 15.000. Jadi taruhlah dong pun pendapatan 3 juta setengah lah. Iya. Ini berarti secara tidak langsung dong membantu meningkatkan Iya. ekonomi masyarakat, pendapatan, tingkat pendapatan. Jadi dong sambil menunggu dong pun cengke panen, dong bisa mengisi Waktunya untuk waktunya ini. iya, betul. Jadi kan betul. kerjanya terribet, dong cukup pagi dong ke laut Ke gitu. laut. Dong Iya. dia jangan sampai ada kayu anyur, gitu. Rumput-rumput, Rumput, kertas. ya. Iya. Oh gitu. Cuma itu. Sambil tunggu 40 hari panen. Jadi beta dengan itu kemarin tong sepakat kalau misalnya masyarakat juga mau, tong yang siapkan pasar. Tong yang ambil juga langsung dengan harga yang demikian sehingga dong tara berpikir bilang barang ini habis berjual kemana begitu. Iya. Betul. Jadi dong tanggung jawab itu pun cuma jaga saja. Dong cuma jaga saja. Yang rakit yang tadi yang 3 tadi Iya. itu per kakak itu ya. Oke. Kalau ada masyarakat yang ingin konsultasi atau bagaimana bisa? Bisa Bisa Iya. langsung. langsung. Bisa bantu. Sampai sejauh ini banyak yang diskusi, jangankan masyarakat, ada teman-teman juga profesi sesama politisi yang tong sering dulu di Iya. sering tanya-tanya juga. Artinya Di berbagai desa ada Kabau, ada Waigina, ada di Suamole dan lain-lain. Ada teman di Kampung Baru, ada yang suka dan itu tanya. memang siap untuk membantu. Iya membantu. Kalau misalnya ada yang mau betul-betul bikin, kita kasih turun tenaga untuk bikin pembinaan. Dia pun cara ikat, cara bikinnya begini, gitu. Sampai turun ke laut, dia pun biaya perawatan, tinggal tong ajarkan, gitu. Yang panen kemarin itu 3 ton lebih ya mentanya. Iya, 3.000 kilo lebih. Berarti 3 ton lebih lah. Iya. Oke. Dihadiri oleh Ibu Bupati. Ibu Bupati. Berarti bukan beta saja yang berpikir, mungkin masyarakat juga berpikir berarti ini ada bantuan dari pemerintah daerah sampai Bupati bisa turun ini. Iya. Hah? Jadi begini, ini kan di proses awal beta cerita tadi. Iya.
soal baca cerita dengan Maitua, kemudian di kampung tong diskusi, kemudian lahirlah 10 rakit ini. Awalnya tong bikin 20 rakit. Iya. Memang tong dua sengaja membantu meningkatkan produksi budidaya rumput laut ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, bukan saja di Malbufa. Menurut beta metode ini paling murah, orang cuma beli tali dan waring. Untuk saat ini, beta kemarin sengaja beta paksakan Ibu Bupati harus hadir, Kadis Perikanan harus hadir. Bahwa ini budidaya rumput laut ini sudah waktunya untuk harus jadi perhatian pemerintah, harus diseriusi. Soal karena tadi seperti Namang bilang bahwa memang tong di Kabupaten Kepulauan Sula ini orang mendiami, semuanya mendiami wilayah pesisir. Gitu. Jadi di wilayah pesisir ini selain ikan yang menjadi perhatian pemerintah, kemudian ada udang, rumput laut ini juga beta mau jadi perhatian pemerintah. Beta paksakan Bupati dan Kepala Dinas untuk hadir dalam rangka itu. Ini bisa jadi perhatian pemerintah ke depan. Gitu. Oh, Karena, jadi kehadiran kemarin itu untuk sebagai apa? Satu motivasi buat iya, masyarakat bahwa ini sudah waktunya menjadi perhatian pemerintah karena ketemu potensi rumput laut ini sangat menjanjikan. Tapi kalau dari sisi anggaran dan apa pemerintah belum. Iya. Belum nih? Belum. Kita pikir kemarin beta cek di anggaran perubahan, karena kondisi negara, daerah. Iya, banyak refocusing dengan apa nih jadi memang tidak ada untuk budidaya. Kita kemarin bercerita dengan Kadis DKP Kepulauan Sula. Pak itu bilang yang penting tong sudah begini. Iya. Insya Allah ke depan tong lebih fokus ke pengembangan budidaya rumput laut. Nah, ini juga dan harapan beta seperti itu. Sehingga ke depan kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mengembangkan rumput laut ini sebagai sumber pendapatan, peningkatan ekonomi, dong setara berpikir beli tali, begitu. Iya. Dong setara berpikir beli waring. Nah, metode budidaya menurut beta pemerintah harus seriusi metode yang kayak begini. Karena soal long line ini yang sistem bentangkan tali ini kan sudah sering orang lakukan dari tahun-tahun kemarin. Dan menurut beta sing ada dia pun perkembangan, bahkan sering mengalami gagal panen. Gitu. Kurang efektif ya? Kurang efektif, dia penghasil sudah sing terlalu maksimal. Jadi biasa yang pemerintah siapkan adalah tali, kemudian lantai jumuran dan gudang penampung. Nah, ke depan soal pengembangan budidaya di wilayah Kepulauan Sula, beta pun mau sistemnya adalah sistem rakit apung. Nah, rakit yang seperti yang tong bikin kemarin. Kalau misalnya ini tong bikin sistemnya manual, cara pakai pipa. Karena memang harga pipa di luar tong pun jangkauan, dia mau harga luar biasa di sini. Nah, kalau misalnya ada campur tangan pemerintah, berarti tong pakai sistem yang agak modern. Tong bisa pakai pipa. Misalnya pemerintah bantu pengadaan pipa. Karena kalau pakai bambu nih dia punya masa pakai terbatas ya? Dia terbatas. Kalau bambu ini paling 2 sampai 3 kali panen. 3 kali panen harus ganti. Kalau pakai pipa itu kan selama pipa itu dia termasalah ya. Termasalah. Dia tetap kalau dipakai terus. Pipa bisa selama-lamanya. Iya, takutnya bocor atau apa, kena benturan atau apa itu saja ya. Tapi kalau untuk dia rusak itu susah. Untuk dia hancur atau kena air itu sayang. Cuma bambu itu 2 sampai 3 kali. 3 sampai 4 kali panen sudah harus ganti. 2 sampai 3 kali panen. Oh, 2 sampai 3 kali panen harus ganti bambu yang baru. Ini pakai jenis bambu yang ini, bambu yang besar ini ya? Semua jenis bambu bisa. Bisa Bambu yang tong pakai ini dia variatif. Pas masuk hutan kon dapat yang jenis apa itu? Itu sing harus bambu apa begitu sing harus. Itu kira maksudnya harus bambu tertentu begitu. Tak ada. Yang penting jangan bulu tui saya. Bulu tui saya bisa. Iya. Kemarin Bupati tanggapan bagaimana? Beta kemarin alhamdulillah Ibu Bupati juga sangat respon dan sangat apresiasi dengan kondisi kemarin, hasil panen kemarin yang cukup maksimal. Ibu Bupati juga berharap ini terus dikembangkan dan bisa akan ke depan menjadi perhatian pemerintah ini untuk dikembangkan dan bisa menjadi sumber pendapatan untuk masyarakat khusus di wilayah pesisir karena yang bikin pertama ini Malbufa. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan panen yang kemarin dengan hasil yang maksimal, beta berharap masyarakat di kampung juga antusias untuk
segera ini bisa dikembangkan. Bukan beta saja, tapi beta membuka ruang Membuka kepada jalan, iya. membuka jalan untuk Kemarin kan sebenarnya uji coba saja. coba. Kalau dia jadi, beta berharap saudara-saudara lain juga ikut bikin di kampung, begitu. Dan beta kasih siap, beta bantu kasih siap. Mungkin tong pun kendala nih. Kalau misalnya tong patungan dong juga bisa beli tali sendiri, beli bibit beta siapkan gitu. Untuk masyarakat desa Malbufa itu bibit beta sudah jual, beta kasih gratis gitu. Gratis. Dan memang kemarin tong panen semua. Ada satu rakit yang memang tong siapkan untuk bibit. Oh bibit, untuk Iya. bibit, iya. Betul betul. Jadi kemarin Naung punya ada berapa rakit tadi? 10. 10 aja. Iya. Sekarang 10 nih, 10 rakit. Jadi yang panen 9 rakit. Panen 9 rakit. Ada ke depan ada mau tambah lagi? Iya. Tong tambah 10 lagi ya, memang sudah siap turun. Siap turun ini? Iya, siap turun. Tambah 10 lagi. Tambah 10. Berarti itu nanti 40 hari kemudian sudah bisa. 40 hari insyaallah. kemudian insyaallah. Tinggal ada halangan. Iya. Kalau ombak istirahat. Dah di Kalau musim ombak? ini kan lagi selatan ini. Iya. Tong coba kasih biar saja. Ternyata sampai sejauh ini pasca timur di sini kan selatan jalan. Misalnya jalan. Dan Malbufa dia dapat dampak itu, dampak selatan pas musim selatan. Tapi sih masalah. Tapi sampai sejauh ini sing masalah gitu. Dia penggelombangnya biasa-biasa saja. Iya. Yang penting dia ada rakit ini dipasang pas di titik yang pas ombak pica gitu. Oh iya yang ombak gulung itu. Iya. Ah. Itu bahaya. Kalau cuma gelombang-gelombang saja. Gelombang itu sih masalah. Jangan mau picu ombak pinggir pantai yang picu itu ya. Yang penting dia pun tali jangkar panjang tuh. Iya. Jadi waktu gelombang dia naik kan dia yang berpengaruh. Pengaruh, iya. Jarak antara pantai sampai ke rakit itu berapa meter? Dia kurang lebih 30 sampai 50 meter. 30 sampai 50 meter. Iya. Itu tergantung kondisi laut di daerah setempat juga Pak. Iya. Kalau daerahnya dalam sih perlu sampai jauh itu juga Pak. Kalau dari pantai langsung dalam, daerah dalam, di dalam itu perlu sampai jauh itu juga sih apa-apa ya. Iya. Karena daerah luar mungkin sedikit dangkal apa jadi mesti kalau sedikit apa ya. Iya, kalau di luar areal pelabuhan itu memang dia agak dangkal. Iya. Kopi dulu. Pas. Cocok. Iya. Sebagai informasi bahwa ini sebagai uji coba dulu. Iya. Tapi ke depan selalu lebih maksimal untuk pengembangan ini, toh? Iya, insya Allah. Dan kehadiran ibu kemarin itu satu bahan atau rencana pemerintah RI ke depan untuk lebih fokus ke ini budidaya rumput laut. Iya. Jadi ini namanya sebagai pembuka jalan untuk masyarakat dan pemerintah daerah untuk potensi laut ini. Yang termasuk rumput laut ini. Karena selama ini kan budidayanya masih budidaya yang biasa-biasa ya. Yang long line tadi yang dia punya hasil panennya sering gagal. Karena sistemnya masih sistem yang masih klasik. Kita bilang klasik karena banyak gagalnya daripada hasilnya yang sesuai dengan dong inginkan kan. Karena banyak hama yang bisa makan dan sebagainya ikan. Tapi kalau sistem rakit ini kan dia terlindungi. Terlindungi dari hama-hama tadi itu. Malahan pakai apa di bawah tadi? Waring di bawah tadi. Jadi waktu rumput laut terlepas dari dia punya ikatan, dia tetap di dalam. Diseng jatuh ke mana-mana Bagus. Mungkin ada tips-tips atau pesan-pesan apa yang bisa sampaikan untuk masyarakat mungkin yang bisa mau ada minat untuk budidaya rumput laut ini? Untuk sama-sama mungkin dengan awam mungkin saling diskusi atau saling membantu untuk pengembangan rumput laut di Kepulauan Sulen. Iya. Beta berharap ini yang pertama soal pengembangan budidaya rumput laut ke depan bisa menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka pengembangan potensi rumput laut di Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga ini bisa jadi pendapatan peningkatan ekonomi masyarakat khusus di wilayah pesisir. Kemudian perhatian pemerintah daerah khusus Dinas Perikanan dan Kelautan itu tidak hanya pada bidang tangkap, penangkapan tuna dan lain-lain gitu. Tapi budidaya juga harus diseriusi menjadi perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan. Kemudian kepada masyarakat pesisir misalnya yang ingin mengembangkan budidaya rumput laut dengan sistem rakit apung yang
katong su pernah bikin di Malbufa, sejujurnya bahwa tong berharap ketika ada masyarakat yang ingin melakukan budidaya rumput laut dengan sistem seperti ini, tong tetap membuka ruang komunikasi, tong tetap memberi peluang peluang apa yang menjadi harapan ya. gitu, soal bibit dan lain-lain. Gitu. Beta soal bibit ini kan rata-rata orang beli ini yang mau bikin rumput laut, jadi sistem penjualan bibit juga ini kan dia agak berbeda. Begitu. Jadi tong harus beli satu bentangan tali atau belinya harganya per kilo mentah, begitu kan. Jadi ke depan beta berharap ini dia jadi bisa dijadikan sumber pendapatan. Gitu. Dia masuk dalam komoditas unggulan untuk masyarakat pesisir. Jadi ke depan ketika ada masyarakat yang mau mengembangkan rumput laut dengan budidaya rakit apung ini, beta siap kasih bibit. Dengan kemudian beta juga akan ajar dia pun cara-cara ikan rakit, gitu. Cara harus pakai waring, keramba dan lain sebagainya, atau pakai jangkar, gitu. Jadi kapan saja di mana saja untuk masyarakat yang mendiami wilayah pesisir yang ingin mengembangkan budidaya rumput laut, beta selalu siap membantu kapan saja dan di mana saja. Baik. Sehingga barang ini kalau dia jadi dengan kondisi pasar yang menurut beta ini dia punya peluang sangat bagus. Ya, beta sudah diskusi dengan beberapa teman pengusaha rumput laut baik di dataran Sulawesi kemudian Taliabu. Memang dia sangat menjanjikan dan dia tidak butuh waktu lama, tong tidak terlalu menguras tenaga, pikiran dan lain-lain. Gitu. Kemudian anggaran yang tong keluarkan juga tara seberapa gitu. Dan dia pun hasil itu dia berkali-kali lipat dengan modal yang tong keluarkan dengan harga rumput laut sekarang ini. Jadi beta berharap ini jadi perhatian pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan, sehingga pengembangan rumput laut di Kabupaten Kepulauan Sula itu bisa meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Sula. Itu saja ya? Iya. Jelas. Baik, terima kasih Nawang atas kehadirannya di Moderator Sua. Semoga sehat itu perlu. Amin. Dan tetap sukses dengan usaha ini. Ya, tapi tetap dunia politik tetap biasa. Tunggu di musim. Tunggu di musim lagi, 5 tahun sekali musim ini. Oke, baik, selamat malam. Syukur FM. Moderator Sua.